Ya, teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti teman-teman bisa lihat di depan saya ada satu box yang baru aja dikirim oleh PT Tarakusuma selaku produsen dari helm KYT. Jadi udah jelas kita akan mereview sekarang helm KYT, boleh bilang yang baru aja dirilis harganya nih. Walaupun memang secara umum varian dari helm itu sudah lama banget ya digosipkan akan hadir di Indonesia, yaitu KYT Decity gitu. Kayak apa, langsung aja kita buka atau kita unboxing aja ya teman-teman sekalian ya. Wow, ada satu helm yang udah dibungkus pakai bubble begitu, terus ada nih buku petunjuk atau instruksi manual ya teman-teman sekalian ya. Masih dimasukin ke dalam covernya nih teman-teman sekalian ya. Ini kali pertama saya megang langsung ya. KYT Decity masih dalam bungkusannya begini. Dah, ini dia nih teman-teman sekalian. Wow, KYT Decity nih teman-teman sekalian nih. Yes, nih ya. Kita akan coba lihat secara mendetail ya. KYT Decity ini keren sih. Pandangan pertamanya ini keren dan ini tuh cukup kecil. Saya pilih ukuran L ya teman-teman sekalian ya. Kita akan lihat secara detail dari KYT Decity ini dan kita akan lihat fitur apa aja yang bisa bikin dia tuh begitu ditunggu-tunggu di Indonesia. Apa yang membuat dia begitu spesial. Langsung aja kita review secara mendetail bentuk fisiknya. Setelah itu baru kita mungkin akan tes pada saat naik motor sekalian. Yuk. Nah teman-teman sekalian, jadi ini dia nih ya, helm KYT Decity yang memang udah kita tunggu-tunggu udah lama, lebih dari berapa purnama ya, bukan purnama lagi, jadi udah mungkin udah setahun 2 tahun lebih. Karena waktu itu pada dasarnya helm ini tuh udah dirilis di Eropa dan ini jelas bikin konsumen di Indonesia yang merupakan basis utama ya, boleh bilang gitu, seperti itu. Dan memang asal dari brand KYT memang di Indonesia itu agak sedikit iri gitu ya. Nah, kita akan coba lihat dulu teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti ini nih ya bentuk dari helm KYT Decity ini, keren ya. Oke, saya pakaiin display muter, jadi teman-teman sekalian bisa lihat dengan boleh bilang hampir full ya bentukan dari helm KYT Decity ini ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi pada dasarnya ini tuh adalah helm demi-jet. Kalau KYT bilangnya ini adalah helm demi-jet. Helm open face ya. Jadi helm half face mungkin ada teman-teman sekalian yang bilang gitu ya. Cuman secara umum desain ini memang boleh dibilang beda banget ya bila dibandingkan dengan helm-helm open face KYT yang sudah dirilis di beberapa waktu yang lalu gitu. Karena ini tuh boleh dibilang sangat cantik gitu ya. Nggak hanya plus kayak apa gitu ya, namun itu shape-nya aja udah benar-benar saya ngeliatnya kayak shape atau bentuknya sendiri sudah benar-benar dipikirkan sehingga dia tuh memang benar-benar bagus gitu. Teman-teman bisa lihat ya tadi di bagian belakang nggak ada spoilernya sih, cuman ada lekuk-lekukan dari spoilernya itu benar-benar keren banget. Dan balik lagi teman-teman sekalian, helm KYT Decity ini menggunakan shell terluar itu masih menggunakan ADT termoplastik. Jadi kayak yang plastik kecil-kecil ya, bulat-bulat, terus habis itu dileburin gitu ya menggunakan panas. Termoplastik artinya plastik yang dilebur panas lalu dibentuklah, dicetak gitu pada dasarnya menjadi shell terluarnya gitu ya. Shell terluar dari KYT Decity ini gitu lah teman-teman sekalian. Dan ya bentuknya kayak gini, dalam bentukan cetakannya sudah seperti ini. Dan ketika saya itu diminta untuk mereview helm KYT Decity ini, KYT bilang ya bahwa saya butuh warna apa gitu ya. Ada warna putih. Kayak sepertinya awalnya saya menarik putih. Kenapa? Karena saya baru aja beli motor Honda ADV 160 yang putih. Namun setelah saya lihat ternyata bahwa ada KYT Decity warna gunmetal kayak begini, terus abu-abu. Udah langsung saya minta yang ini gitu. Saya boleh nggak mereview helm KYT Decity yang yang warna ini nih, warna gunmetal abu-abu gitu. Ini kesannya kayak garang banget gitu teman-teman sekalian. Dan saya minta
ukuran L. Nah, jadi seperti inilah teman-teman sekalian. Jadi kalau dilihat ya, secara umum ya, nah ini teman-teman bisa lihat dari sini ya. Ininya saya geser dulu. Yang menarik pertama adalah bentuk dari kacanya. Jadi kacanya ini nggak hanya kayak dibuat biasa gitu loh. Kalau menurut saya sih helmnya tuh lebih kayak KYT Kyoto gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk KYT City ini ada sedikit kayak kontur begini, dan tempat bukaannya ada di kanan, ada di kiri juga gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Wah, ini ada kayak kunciannya nih. Wow, tuh 1, 2, 3, 4, 5, 4. Ada 4 step pada saat dia ngebuka gitu loh teman-teman sekalian. Dan ini tuh konturnya itu ada kayak ngebuka kayak gitu ya. Bagian sininya teman-teman sekalian ya, ada kayak apa ya, keluar kayak gitu loh. Jadi nggak lurus biasa. Dan ini tuh secara umum saya ngeliatnya belum apa namanya tuh flat visor ya, belum flat visor, flat masih biasa gitu ya. Dan di bagian visor atasnya itu ada kayak karet di situ, di sini ya, karet untuk bisa mencegah air agar nggak turun ke bagian bawah. Nah, ini untuk visornya, dan visornya ini bisa dibuka teman-teman sekalian. Nih kalau nggak saya nggak tahu, belum belajar ininya. Cuma sepertinya ini yang merah-merah ditekan kayak gini, cek gitu, terus diputer, terus baru dilepas kayak gitu. Simple banget. Terus apalagi ya, KYT menuliskan sih di sini apa namanya, beberapa spesifikasi dari kacanya gitu ya. Ada apa nih? Full vision ya, ada anti scratch ya, ada sun visornya gitu ya. Oh, ada sun visornya ya. Ini ada sun visornya teman-teman sekalian di sini di dalam ya. Dengan cara ini tuh di sebelah kiri bawah. Jadi biasanya ada yang apa namanya, switch untuk menurunkan sun visornya kan ada yang di sebelah samping kiri gitu. Namun ini di kiri juga, namun di sebelah bawah. Gitu teman-teman sekalian. Wush, langsung tutup dan langsung bisa buka. Teman-teman sekalian tinggal geser maju atau mundur ininya. Nih, yes. Maju atau mundur. Ini keren gitu ya. Oh, di sini ada tulisannya daytime use only. Jadi mohon digunakan pada saat siang doang. Karena boleh dibilang kalau teman-teman bisa lihat di sini, sun visornya itu warnanya tuh smoke, gelap lumayan sih ya, mungkin sekitar 60-an gitu ya. Liner dalamnya itu bisa dibuka semuanya. Dan ini tuh halus banget teman-teman sekalian ya, halus banget. Dan yang saya menarik adalah dia tuh kan nggak nyampe bawah gitu ya ininya, nggak nyampe bawah, cuman dia tuh ada yang lebihan untuk bagian fabriknya sini. Itu mirip-mirip kayak helm-helm jet. Makanya ini dibilang demi jet atau setengah jet. Jadi pada dasarnya ini jet helmet tapi lebih kecil lagi, teman-teman sekalian. Jet helmet atau helm open face, namun secara umum dia bentuknya lebih kecil dari jet helmet. Nah, oleh karena itu bagian dalam itu masih berlebih ke sebelah sini, gitu. Balik lagi ke fabric dari atau bahan dari dalam. Ini tuh bisa dilepas, tadi ya saya udah bilang, terus habis itu bisa dicuci gitu. Dan pada teman-teman sekalian yang pakai kacamata kayak saya, jangan khawatir, karena di sini nih teman-teman sekalian ya, dia tuh ada kayak tanda bahwa di sini tulisannya wearable glass. Jadi di sini teman-teman sekalian bisa masukin, di sini ada kayak celah di sini ya, dan itu bisa masukin gagang kacamata. Wes, ini menarik banget karena KYT itu selalu bikin wearable glass gitu ya. Mungkin karena Pak Henry ya, pemilik dari Tarakusuma juga pakai kacamata. Saya juga nggak tahu kenapa, sehingga dia concern banget untuk orang yang pakai kacamata. Gitu. Dengan memberikan fitur di mana padding dalamnya itu ramah terhadap yang pakai kacamata. Baik kanan dan kiri ada tulisannya kayak gini gitu loh teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian bisa lihat bahwa di bagian ini itu sistem penguncinya itu pakai microlock. Nah, microlock. Ininya tuh plastik. Ini tapi plastiknya tebel banget nih, nggak tahu plastik model jenis apa. Namun ada kayak besinya juga di bagian belakang sini, gitu loh teman-teman sekalian. Di sini itu sistem penguncinya juga besi, namun yang merah-merah ini terbuat dari plastik. Nggak tahu ABS, nggak tahu apa nih ya. Tapi kayak gini. Ini bergerigi, teman-teman sekalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 posisi klik. Itu belum kalau misalkan teman-teman sekalian mau naruh di sini. Dan ini tuh di bagian sini tuh biar di dagunya itu nggak sakit, dikasih kayak busa bantalan dan bisa dibuka nih. Tuh, gitu ya.
Tapi hati-hati kalau dibuka ntar hilang. Nah di sini tuh bisa disetting lagi sih sebenarnya panjangan dan kependekan dari ininya teman-teman sekalian talinya. Nah jadi seperti itu. Helm ini sudah SNI ya, KYT ini nomor L ya, ada tulisannya L dengan berat 1300 plus minus 50 gitu loh teman-teman sekalian. KYT Decity ini juga memiliki fitur yang sudah intercom ready gitu loh teman-teman sekalian. Salah satu yang bisa dilihat adalah jika kita buka ini, nah ini ya, buka yang gini caranya. Nih ya, copot, cuman di velcro doang. Nah ini teman-teman sekalian bisa lihat ada di sini bulet-buletan ini, ya. Ini kayak ditutup dan ini tuh memang, nah udah disiapin teman-teman sekalian untuk tempat ini apa namanya speaker. Ya teman-teman sekalian bisa taruh speaker di sini. Dan ini tuh dibuat begini karena biasanya speaker ada kayak tali atau kabel gitu ya, tali lagi ya, dan ini tuh bisa jadi tempat kayak gitu. Wes nih, wih udah dikasih tempat ya, lu dikasih tanda. Ini bisa dicopot. Yes, ini mantep. Dan seperti juga teman-teman ketahui bahwa visor depannya ini sudah yang namanya pin lock ready. Di sini ada kayak nih ya titik-titik siap untuk pin lock. Ini nanti tinggal teman-teman sekalian masukin aja pin lock kayak misalkan untuk anti fog atau misalkan pin lock untuk warna gitu ya, sehingga nggak perlu lagi harus beli visor dengan warna terpisah. Kita beli pin pin lock yang bagian luarnya aja ya, pin lock yang bagian luarnya gitu. Bagian luar kita mau pakai warna apa, warna kuning kah, warna smoke kah, warna segala macam, dan itu bisa banget gitu loh teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat di sini itu bentuk dari atletnya itu sih begini teman-teman sekalian bisa lihat, dan hadir kayak dua ventilasi yang bisa dibuka dan ditutup. Nah kayak gitu, ini kayak gini nih ya, tunggu dulu saya bukinin nih ya, ventilasinya kayak gini, bentuknya kayak gini, dan masuk lewat sini. Nanti tuh angin masuk dari depan dan keluar di bagian belakang sini gitu loh. Di sini tuh teman-teman sekalian kalau buka di sini ada kayak semacam lubang. Ada lubang gitu, yang arti lubang itu adalah tempat di mana dia tuh kalau ada angin dari depan tuh akan berair ke sana. Jadi keluarnya di sini. Di bagian sini ada lubang, dan angin itu akan masuk melalui kayak parit-parit kecil sehingga menyebar hampir ke seluruh permukaan kepala kita, dan diharapkan ini akan membuat riding kita lebih nyaman pada saat siang hari, terutama yang panas. Nah jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Langsung aja kita cobain nih ya, KYT Decity ukuran L di kepala saya, dan saya itu biasanya memang ukurannya itu sekitar 59 sampai 60. Ya saya akan cobain. Ini lepas dulu kacamatanya nih ya teman-teman sekalian. Jadi walaupun ini tuh termasuk yang helm demi jet atau setengah jet, namun secara umum untuk paddingnya itu mengcover hampir seluruh, jadi hampir ke bawah. Jadi di samping ini mirip-mirip kayak naik atau pakai helm KYT Kyoto ya. Saya akan coba fitur wearable glasses. Jadi benar-benar teman-teman sekalian enak banget masukin gagang kacamata. Jadi nggak ada yang kesannya kayak dipaksa di sini gitu loh. Jadi ini tuh benar-benar pas banget gitu buat saya ya. Nih pakai langsung. Microlock emang benar-benar gampang buat pakainya, dan karena di sini ada paddingnya juga, jadi di daerah dagu tuh benar-benar nyaman teman-teman sekalian pada saat kena ginian gitu ya. Nih pada saat ditutup, nah ini teman-teman sekalian dari posisi yang samping, dari posisi belakang seperti ini, saya akan coba gini. Wah, dan bisa lihat ya pas apa enggak gitu kalau dipakai buat teman-teman sekalian buat harian. Nih pada saat ditutup segini posisi dari ujung dari visornya teman-teman sekalian. Wes keren sih kalau menurut saya sih, helm ini tuh keren, compact, kecil gitu, jadi nggak kayak kita tuh nggak kayak kelihatan pakai helm kegedean gitu loh. Nah yang saya juga kepo adalah bagaimana ketika helm ini dipakai di atas motor. Nah teman-teman sekalian, jadi ini tuh udah di atas motor ya, oke. Kita akan cobain helm KYT Decity ya di atas motor Honda CB Glatik injeksi yang belum dibuatin sih sama saya ininya konten videonya udah lama jadi ya.
Oke, nanti kapan kita akan bahas ya mengenai CB Glatik Injeksi. Cuman sekarang kita akan bicara tentang KYT City. Kenapa saya pilih motor ini? Kenapa? Karena motor ini merupakan salah satu motor saya yang nggak ada visornya. Jadi saya berharap dengan motor yang tanpa visor itu artinya angin dari depan full menerpa dari helm ini gitu ya, sehingga dia tuh langsung apa namanya kerasa gitu ya, apa yang bisa dihadirkan dari angin tersebut saat menerpa helm ini. Oke, jadi yang pertama adalah pada saat saya pakai ya, Tias motor ini ya nyaman dan mudah seperti yang teman-teman sekalian bisa lihat tadi di segmen sebelumnya dari vlog ini, yaitu memang mudah banget makanya. Terus habis itu sistem kliknya yang sudah menggunakan micro lock itu memang gampang banget gitu ya. Dan nih langsung aja nih teman-teman sekalian. Jadi pada saat digeber sekitar 30, 40, 50 itu apakah senyap? Enggak serasa senyap. Saya mendengar ada sedikit suara di kanan dan di kiri, tapi bukan suara gerubuk-gerubuk gitu ya. Bukan suara angin yang apa namanya itu berputar-putar kayak gitu. Tapi ini lebih ke angin yang bersiul gitu, swing swing di kanan dan di kiri gitu ya, bersiul seperti kayak bersiul gitu di kanan dan di kiri. Kayaknya dia ketemu apa titik apa sehingga dia tuh kayak yang kena efek siul gitu. Jadi masih ada suara kanan dan kiri. Jadi nggak terlalu kedap sih kalau saya ngelihatnya ya. Masih kalah kedap dengan KYT Kyoto. KYT Kyoto tuh paling selama ini adalah helm KYT yang paling kedap. Helm open face terutama yang pernah saya cobain. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Kalau bicara masalah kekedapan kayak gitu ya. Dan memang terasa memang secara umum masih saya sih melihat merasakannya masih kalau KYT Kyoto tuh jauh lebih protektif karena memang secara umum shelter luarnya sendiri sih memang lebih full sampai ke bawah gitu bila dibandingkan dengan KYT City ini. Cuman memang secara umum look dari KYT City memang modern banget gitu ya. Sementara KYT Kyoto itu masih lebih gaya desain beberapa tahun yang lalu. Teman kalau City ini kayak sepertinya lebih up to date ya. Bahkan saat dipakai menggunakan motor dengan gaya yang cukup apa namanya klasik seperti Honda CB Glatik Injeksi ini, itu masih dapat banget gitu loh teman-teman sekalian. Jadi itu secara kenyamanan nyaman memang ya, namanya juga helm open face gitu ya. Lalu kita bisa lihat juga apa nih ya tadi suara ya, swing. Nah ini saya akan coba ya. Ini saya lagi coba untuk menemukan karena baru sekali ini titik atau tempat untuk slide. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi secara umum memang ditaruh di kiri itu karena memang tangan kita tuh yang kiri itu masih punya potensi untuk bisa melepas handlebar. Dan secara umum sih memang ya sama dengan helm-helm lain yang dengan open face. Ini saya buka, dengan dibuka gini angin ya tidak terasa sih kena mata gitu ya. Terutama saya juga pakai kacamata. Jadi pada saat pakai kacamata itu agak sedikit nempel ya, nggak terlalu jauh jarak antara visor sun visor kedua dengan kacamata. Jadi mungkin hanya sekitar 3 ya 2 3 4 mm. Jadi memang deket banget tuh, terutama yang bagian bawahnya gitu loh teman-teman sekalian dari sun visornya. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman sekalian yang punya kacamata yang tempatnya agak sedikit ke depan, mungkin ada punya potensi kena pada saat dia apa namanya sun visornya itu diturunin gitu loh teman-teman sekalian. Ya, jadi seperti itu untuk sun visornya. Jadi pada dasarnya sih ya kalau saya sih suka ya pakai motor ini, pakai helm ini udah dipakai untuk riding jarak menengah ya sampai jarak dekat gitu ya, yang pasti seperti itu karena stylenya tuh dapat banget. Dan kalau menurut saya sih ya memang nyaman banget dan teman-teman bisa lihat di situ ya secara look dan secara shape helm KYT City ini memang tidak berasa seperti kayak yang kita kegedean gitu pada saat kita pakainya gitu loh teman-teman sekalian. Yes, jadi seperti ini ya kayak TD City. Yap, teman-teman bisa lihat lagi itu. Yes. Jadi kalau saya sih secara umum menilai bahwa ini helm cukup worthy ya, cukup layak gitu kalau teman-teman sekalian nyari helm yang benar-benar punya look modern banget, pas buat diajak dipakai untuk hangout gitu, mungkin riding hangout, dan nyaman udah pasti. Ya, secara umum ini adalah helm dengan jenis baru ya.
di jajaran helm-helm open face dari KYT. Bentuknya sih memang mirip-mirip kayak Fluid ya, secara karakter juga mirip banget dengan helm AGV Fluid. Saya sih secara umum suka gitu, terutama dengan shape-nya yang cukup modern dan didukung oleh beberapa fitur-fitur yang boleh dibilang kekinian. Ya, itu aja teman-teman sekalian. Jika ada yang bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Kita akan compare mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.